Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pengantar metodologi penelitian. Adapun capaian pembelajaran kali ini adalah memahami konsep metodologi penelitian, kemudian memahami jenis-jenis penelitian, dan yang terakhir memahami bagaimana proses sebuah penelitian. Apa itu metodologi penelitian? Jadi metodologi penelitian merupakan suatu prosedur atau teknik khusus untuk mengidentifikasi, memilih, memproses, dan juga menganalisis informasi terkait suatu topik penelitian. Nah, rangkaian ini tentu harus mengikuti prinsip-prinsip dan juga kaidah-kaidah dari penelitian ilmiah. Nah, hal-hal terpenting apa sih yang harus diperhatikan pada saat penelitian ya? Yang pertama adalah identifikasi masalah ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan penelitian kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya apa supaya topik penelitian kita jelas ya. Ketika topiknya jelas maka tujuan penelitian juga jelas ya. Kemudian yang kedua adalah proses pengumpulan data ya. Jadi pengumpulan data di sini akan menjadi bukti dari sebuah penelitian ya. Selanjutnya adalah proses analisis data ya. Analisis data dan juga interpretasi data. Nah, prosesnya seperti apa itu juga tergantung dari jenis penelitian yang kita pakai ya, atau desain penelitian yang kita pakai. Apakah penelitian kualitatif ataukah penelitian kuantitatif ya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Kemudian selanjutnya adalah diseminasi informasi atau penyebaran informasi ya. Mulai dari pembuatan laporan penelitian sampai ke pembuatan naskah publikasi ya. Supaya apa? Supaya informasi ini dapat dibaca oleh khalayak ramai ya, atau dapat dipaparkan secara lebih luas ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penggunaan data. Jadi data atau hasil penelitian yang sudah diinterpretasikan tadi itu dapat digunakan oleh orang-orang yang punya masalah dengan topik yang sama ya. Misalnya untuk peneliti selanjutnya misalnya seperti itu, atau untuk orang-orang yang ada di klinik misalnya seperti itu kalau memang penelitiannya terkait dengan kesehatan ya. Nah, apa sih perbedaan metodologi penelitian dan juga metode penelitian ya? Jadi banyak di antara kita yang salah kaprah mendefinisikan apa itu metodologi penelitian dan juga metode penelitian ya. Nah, jika kita bicara tentang metodologi penelitian ya, di sini kaitannya dengan teori tentang bagaimana penelitian harus dilakukan ya. Jadi mulai dari perumusan masalah ya, menentukan topik penelitian, kemudian menentukan tujuan. Nah, setelah itu melakukan proses pengambilan data, analisis data, interpretasi data, sampai pembuatan laporan. Nah, rangkaian ini dinamakan dengan metodologi penelitian ya. Berbeda dengan metode penelitian. Nah, apa itu metode penelitian? Nah, metode penelitian adalah bagian kecil dari metodologi penelitian. Jadi di sini lebih fokus ke
teknik dan prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian, ya. Bisa berupa desain penelitian. Misal desain yang digunakan apa? Apakah penelitiannya deskriptif, apakah dia eksperimental study, ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya di pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada penggunaan term penelitian yang salah, yang sering sekali terjadi di masyarakat ya, yaitu kegiatan mengumpulkan fakta dan informasi tanpa tujuan yang jelas, ya, dan juga menyusun informasi tanpa interpretasi, ya. Nah, misalnya salah satu stasiun televisi melakukan survei tentang kepuasan audiensnya, ya. Tetapi pihak stasiun TV itu tidak melakukan analisa dan juga interpretasi data setelah data dikumpulkan. Nah, itu tidak bisa dikategorikan dalam bentuk penelitian, ya. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah dalam sebuah penelitian itu harus mempunyai tujuan yang jelas, ya, sesuai dengan topik yang diteliti, ya. Jadi ada tujuan yang jelas. Kemudian ada yang namanya proses pengumpulan data, analisis data, sampai ke interpretasi data. Nah, hal-hal ini tidak boleh dilewatkan. Nah, jika ada suatu kegiatan namun tidak lengkap dengan hal-hal yang sudah saya paparkan tadi, berarti itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori penelitian, ya, walaupun orang tersebut misalnya melakukan survei, ya. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang klasifikasi penelitian, ya. Secara umum, ya, cara garis besar penelitian itu dibagi menjadi dua, ya, penelitian dasar dan juga penelitian terapan. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Ya, kita bahas satu persatu. Nah, penelitian dasar itu biasa dikenal dengan basic research atau pure research atau fundamental research, ya. Jadi fokus utamanya di sini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan, ya. Jadi seorang peneliti melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu, ya, atau misalnya untuk pengembangan teori atau membangun sebuah teori. Nah, kayak gitu, teori-teori baru misal. Nah, biasanya untuk penelitian dasar itu dilakukan di universitas atau di perguruan tinggi, ya. Misal untuk memenuhi tugas akhir, skripsi, kemudian tesis atau disertasi, ya. Nah, hasil penelitiannya ini bisa digunakan oleh masyarakat umum, ya, tadi karena dia dapat memperluas ilmu pengetahuan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian berbeda dengan penelitian terapan. Penelitian terapan biasa dikenal dengan applied research. Jadi dia fokus utamanya untuk memecahkan masalah praktis, ya. Penelitiannya itu diawali dari adanya sebuah kasus, ya. Nah, misal di ruang ICU sebuah rumah sakit itu tingkat kejadian infeksi nosokomialnya tinggi dalam 3 bulan terakhir, misal seperti itu. Nah, kemudian perawat di ruangan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kenapa sih kejadian infeksinya ini tinggi, gitu. Untuk apa? Untuk menemukan solusi supaya angka kejadian infeksi nosokomialnya itu menurun. Nah, seperti itu. Nah, itu dimaksud dengan penelitian terapan. Jadi dia meneliti berdasarkan kasus yang ada untuk menemukan solusi, ya. Jadi
hasil penelitiannya ini tidak untuk dipaparkan di depan pakar kayak gitu ya, untuk diperdebatkan misalnya seperti itu, tapi lebih ke implementasi solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan. Nah, biasanya dilakukan di organisasi-organisasi atau institusi-institusi tertentu ya. Kemudian bagaimana dengan proses penelitian ya. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan dalam proses penelitian ya. Yang pertama, merumuskan topik penelitian ya. Nah, jadi ketika kita mencari topik penelitian ya, berdasarkan identifikasi masalah itu, yang pertama kita harus memperhatikan area of interest-nya kita atau minatnya kita di mana sih gitu, kayak gitu ya. Kalau dalam keperawatan misalnya, saya berniat untuk meneliti terkait keperawatan medikal bedah karena area of interest saya di sana, misal seperti itu. Saya tertarik nih terkait keperawatan medikal bedah. Nah, kemudian setelah tahu ini kita minatnya di mana, topiknya itu harus spesifik. Jadi kita kerucutkan lagi. Dalam keperawatan medikal bedah itu kan ada banyak sistem ya, kayak misalnya sistem kardiovaskuler, ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan dan lain sebagainya. Nah, kita spesifikkan kita maunya ke sistem yang mana. Misal ke sistem kardiovaskuler. Nah, di bagian kardiovaskuler kan juga masih luas ya, masih luas. Jadi kita memilah lagi apakah kita tertarik ke pola hidup sehatnya misalnya, atau tertarik ke masalah penyakitnya, misal ke penyakit gagal jantung. Nah, gitu. Jadi akan lebih spesifik, maka akan lebih mudah untuk diteliti. Kemudian memiliki tujuan ya, tujuannya jelas gitu ya. Nah, kita mau ngapain sih gitu ya, yang pengen kita tahu apa tadi ya, misalnya untuk penyakit gagal jantung kita pengen tahu nih gimana masalah intoleransi aktivitasnya. Nah, seperti itu. Tujuannya itu harus jelas. Nah, ini dia rangkaian-rangkaian dalam merumuskan topik penelitian. Kemudian langkah selanjutnya ya adalah telaah pustaka. Kalau sudah merumuskan topik penelitian, kita melakukan yang namanya telaah pustaka. Nah, bisa dengan membaca literatur yang sudah ada ya, atau hasil publikasi ilmiah dari penelitian sebelumnya. Kemudian bisa juga dari hasil conference ya, kalau kita ikut international conference ataupun national conference, kita akan dapatkan telaah pustaka. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan gap of knowledge ya, gap of knowledge atau kesenjangan penelitian atau celah penelitian. Jadi berdasarkan topik yang kita tertarik tadi, kita tahu nih, apa-apa saja sih informasi yang sudah ada dan apa-apa saja informasi yang belum ada ya, yang bisa menjadi celah penelitian yang kita teliti untuk selanjutnya. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah menentukan desain penelitian ya. Nah, desain penelitian ini tergantung dari jenis penelitian yang kita akan lakukan ya. Apakah penelitiannya itu kuantitatif atau kualitatif misalnya. Apakah penelitian kita ini penelitian dasar atau penelitian terapan. Misalnya untuk skripsi ya sudah pasti itu masih termasuk dalam penelitian dasar ya. Nah, apakah itu kuantitatif ataukah kualitatif? Nah, itu kita harus jelas ya. Kemudian respondennya jelas ya, kita harus tahu tuh siapa tuh sasaran populasi dan juga sampel yang akan kita teliti.
harus jelas. Misalnya tadi pasien-pasien dengan masalah gagal jantung, misal seperti itu. Jadi respondennya jelas sesuai dengan topik penelitiannya. Kemudian setelah kita tetapkan respondennya, kita baru membuat prosedur penelitiannya, ya. Prosedurnya apa? Prosedur penelitiannya bagaimana? Tergantung dari jenis dan juga desain penelitian yang kita pilih, ya. Prosedurnya bagaimana? Apakah kita memberikan intervensi, apakah kita hanya melakukan observasi, ataukah kita melakukan wawancara secara mendalam, misal seperti itu, ya. Selanjutnya adalah pengumpulan data, ya. Pengumpulan data penelitian. Jadi ini juga tergantung dari desain penelitian yang kita pakai, ya. Apakah kita mengumpulkan data menggunakan kuesioner atau lembar observasi atau checklist misal, ataukah kita memberikan intervensi, ya, atau perlakuan, ya. Kemudian apakah kita hanya melakukan interview secara mendalam, misal seperti itu. Selanjutnya adalah proses analisis data. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif, kita bisa menggunakan software SPSS, ya, atau pakai Excel juga bisa, ya. Sedangkan kalau untuk penelitian kualitatif, ya, kita bisa menginterpretasikannya secara manual atau menggunakan software in vivo, ya, itu bisa. Nah, langkah berikutnya adalah menulis laporan penelitian, ya. Dari laporan penelitian, ya, hasil penelitiannya seperti apa, dari hasil analisis sampai interpretasi data, ya. Nah, kemudian laporan hasil penelitian ini kita buat dalam bentuk naskah publikasi ilmiah, ya, yang dapat kita publikasikan secara luas, kayak gitu. Nah, berikutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian, ya. Yang pertama adalah hindari bias penelitian atau bias, ya. Nah, apa misalnya asumsi pribadi, ya. Nah, asumsi pribadi ini biasanya sering menimbulkan bias penelitian, ya. Jadi ketika kita berasumsi tentang topik yang kita teliti, hasilnya nanti kita giring ke arah yang kita mau. Padahal fakta atau data yang kita temukan di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang kita asumsikan. Jadi kita harus menghindari bias seperti itu, ya. Kemudian akses data, ya. Kemudahan akses datanya gimana, ya. Jadi kita mau meneliti di salah satu penyakit di sebuah rumah sakit misal, apakah kita bisa mengakses datanya? Nah, apakah memungkinkan kita dapat akses datanya? Nah, kayak gitu. Itu juga harus dipertimbangkan, ya. Kemudian waktu penelitian. Waktu penelitian juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang mengerjakan skripsi, tesis atau disertasi, itu kan punya batas waktu, ya, gitu ya. Tidak mungkin teman-teman melakukan penelitian longitudinal atau penelitiannya ini ternyata memakan waktu lebih dari 1 tahun misal, ya. Nanti jadi nggak selesai skripsinya, misalnya seperti itu. Jadi waktu penelitian juga harus dipertimbangkan. Kemudian validitas dan reliabilitas data, ya. Ini jadi tergantung dari instrumen yang kita pakai. Valid tidak instrumennya, reliable nggak? Kayak gitu. Kemudian yang terakhir etika penelitian,
Jadi etika penelitian ini menjadi hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi kayak misalnya persetujuan responden kayak gitu. Bagaimana sih perlindungan data responden, perlindungan informasi responden. Nah, kita harus memperhatikan ini ya. Artinya kita harus mempertimbangkan bahaya dan juga manfaat dari penelitian kita terhadap responden yang kita teliti, gitu ya. Oke, ini referensi yang digunakan ya sebagian. Nanti sebagiannya sebenarnya ada banyak, tapi ini yang menjadi tubuh dari referensi yang utama yang saya gunakan. Oke. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di topik-topik metodologi penelitian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.